tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Murah hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati tu jamahanmu,
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Kami perlu jamahan-Mu, berserah Engkaulah pemegang penuh hidup kami Bapa. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Bila kami boleh menyembah Engkau di dalam aturan-Mu, Kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami datang ya Tuhan, kami perlukan Engkau, kami perlu jamahan-Mu. Engkau kekuatan bagi kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perisai di hidup padamu. Kami datang dan berlindung dari setiap terpaan badai, dari setiap terpaan ombak. Engkau Tuhan kami yang hebat. Wah, kami bangga Yesus, punyalah seperti-Mu. Tiada yang dapat menandingi Engkau. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat. Biar setiap makhluk yang hidup bertelut memuji-Mu. Kau layak Tuhan, Kau layak. Terima kasih Yesus, Kau manggil dan pilih kami. Terima kasih, Kau layakkan kami melayani-Mu, mengagungkan-Mu. Biar sepanjang hidup kami Tuhan selalu memuliakan nama-Mu. Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Kudus Engkau, layak Engkau, layak, Engkau layak.
ajaib. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Amin. untuk kasih karunia-Mu yang telah mengangkat kami menjadi anak. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan pujian yang terbaik bagi Allah Benar, kami. Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji Amin. dan disembah. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Hari ini cuaca agak gerimis-gerimis. Tapi dari sini saya melihat wajah-wajah yang tetap rindu datang untuk menyembah dan mencari Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Terima kasih untuk Tuhan yang memberikan kita kesehatan untuk bisa bersama-sama di sini. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bolehkah saya undang kita semua bangkit berdiri? Yes. Di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari Engkau pemenang, nyanyikan bersama-sama lebih semangat lagi. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan,
berkata, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan, amin, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kau yang merasa dirimu adalah pemenang, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala yang Kau kerjakan. Tuhan, tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada
bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti-Mu, sebagaimana ungkapan dari hati kami melalui pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas, kejayaan dan kebesaran-Mu. Dan biarlah setiap kami menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kejayaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami Tuhan, Engkau dipermuliakan. Karena apa yang dapat kami lakukan, itu karena Engkau sudah lebih dulu lakukan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan biar setiap pujian, penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu mengajar kami, meneguhkan kami, menasehati kami, bahkan mungkin menegur kami. Kami mau memiliki hati yang rendah hati dan lemah lembut, supaya kami mudah diajar, mudah dibentuk, dan kami mau menjadi umat yang taat dan setia, supaya Engkau dinyatakan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya sebagai gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Yang siap dengar firman mereka katakan, amin. Terima kasih untuk tim profetik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya percaya pagi ini luar biasa, sekalipun seperti yang Ibu Ros tadi katakan, cuaca mendung, gerimis mengundang untuk tidur lanjut maksudnya. Tapi Bapak Ibu dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, datang beribadah kepada Tuhan dan biar itu boleh menyukakan hati Tuhan, amin. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru dengan tema 2 bulanan kita yang baru, yaitu nyatakanlah kemurahan hatimu. Januari, Februari kita sudah belajar bagaimana kita terus belajar percaya sampai hari ini bahwa kita mempunyai Bapa yang menyediakan. Dan sekali lagi, apapun. Semua yang kita perlu, Bapa menyediakan. Seperti Yesus pernah katakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan itu. Ngomong kanan kiri, Bapamu tuh tahu yang kamu perlu. Amin. Dan Dia Bapa yang menyediakan tanpa batas. Nah, Maret April kita sudah belajar bagaimana hidup ini harus dikelola. Semua yang dari Bapa itu harus kita kelola. Sekali lagi itu bicara soal waktu yang Bapa berikan kepada kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang enggak ada artinya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kekal. Jangan habiskan waktu kita hanya ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang tujuannya adalah kebinasaan. Karena kita bukan lagi orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi kita adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kekekalan bersama dengan Bapa selamanya, amin. Kita diberi kekuatan kesehatan, kita diberi tenaga, mari kelola dengan baik, bekerja dengan baik, waktu istirahat cukup, terus kita berikan tenaga kita untuk menolong orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Karena hidup bukan tentang untukku dan untukku, kata Amsal. Tapi hidupku adalah untukku dan untukmu. Ngomong kanan kiri, sekali lagi, hidupku itu untukku dan untukmu loh. Amin. Karena kita satu keluarga, dimulai dari keluarga di rumah, di dalam komunitas sel, di dalam keluarga besar kita, Pelita Community, bahkan sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terus apalagi waktu, kekuatan, kesehatan, uang, itu juga salah satu bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kelola dengan baik, dengan bijak. Benih yang memang untuk tabur, kita tabur. Roti yang untuk kita makan, mari kita nikmati. Sehingga benar-benar kita ini menikmati hidup yang terencana, hidup yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kita jadi berkat. Ketika kita mengelola hidup kita dengan baik, saya percaya bahwa hidup kita pasti akan jadi berkat, amin. Nah makanya 2 bulan ke depan, tema kita adalah nyatakanlah kemurahan hatimu.
Jadi apa yang sudah Bapa sediakan bagi kita, Bapa berikan kepada kita, terus kita kelola dengan baik, dan biarlah semua itu dapat dilihat. Seperti lagu yang sering saya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, supaya hidup kita jadi bukti kebesaran. Bahkan tadi kalau Bapak Ibu nyanyi sama-sama, walaupun itu lagu agak baru juga, bagi saya juga agak baru. Tapi bela hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hidup kita ini seperti bintang yang bersinar. Paulus katakan kita ini bintang di dunia, bukan bintang di langit. Ngomong kanan kiri, kita jadi bintang itu bukan di langit, di dunia ini. Amin. Artinya hidup kita ini harus bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kata firman Tuhan. Nah, jadi 2 bulan ini kita akan belajar tentu dari setiap hamba Tuhan yang menyampaikan bagaimana kita didorong, dinasehati, dimotivasi untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, amin. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah saya ingin menampilkan satu video klip yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering tonton, video singkat. Oke, silakan. Father, please hear our prayer for the poor. Thank you, Father. Yes. We beseech you for the disenfranchised, the less fortunate, and those that suffer. Show us your will so we can continue to do your work. Yes, Father. Thank you. I come to answer your prayers. Listen carefully to my instructions. Hallelujah. I want you to sell everything you own and immediately begin service to the poor. Just want to clarify. Everything? Yes. Rid yourself of all earthly possessions. This house is haunted! It's insidious! I see what they did there. Oke, saya berharap kita tidak sedang mempertertawakan diri kita sendiri. Karena terlalu murah hati terkadang kita hanya di dalam doa. Makanya sejak beberapa tahun yang lalu saya ngerti kebenaran ini, saya nggak pernah lagi doa gini waktu kalau doa makan. Ya ini boleh ditiru, boleh enggak Bapak, ini saya Bapak Ibu ketika saya ngerti kebenaran. Kan seringkali kadang kita doanya gini, Tuhan terima kasih buat makanan yang kau beri hari ini. Tuhan kudus sucikan dengan kuasa firman-Mu. Kami teringat kepada orang-orang miskin, janda, yatim piatu. Tuhan berkati juga mereka. Bahkan semalam waktu di resepsi saya masih dengar doa yang seperti itu. Tapi setelah saya ngerti, iya Tuhan sudah, nanti ayatnya ada. Tuhan sudah kasih orang-orang yang kekurangan itu di sekeliling kita supaya kita menyalurkan berkat yang kita terima. Terus kita suruh Tuhan lagi berkati mereka. Itu tadi Tuhan jawab jelas kan. Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan kami berdoa untuk orang-orang miskin. Tuhan lepaskanlah mereka dari kemiskinan, Tuhan biarlah mereka enggak kemiskinan. Dan Tuhan jawab kan, good, aku akan jawab kalian. Haleluya, Tuhan jawab dengar doa kita. Tapi ketika jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita mau, Tuhan jadi apa tadi? Jadi hantu. Tapi saya berdoa, saya berharap sekali lagi, itu bukan jemaat Pelita Community yang percaya, katakan amin. Karena kita adalah orang-orang yang percaya bagaimana Bapa menyediakan semua berkat yang kita perlu, baik itu waktu, nafas kehidupan, tenaga, kesehatan, bahkan harta. Dan kita kelola dengan baik, dan sekali lagi 2 bulan ini kita akan belajar bagaimana kita akan melakukannya. Karena bicara tentang kemurahan hati, oke, PowerPoint saya boleh ditampilkan. Kita belajar tentang duit. Kalau bahasa Indonesia, duit. Nah, duit itu uang. Tapi ini lakukan. Apa yang kita lakukan di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, firman Tuhan ngomong gini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin.
Mari kita baca sekali lagi ayat itu bersama-sama. Saya berharap 2 bulan ke depan ayat ini akan berulang-ulang kita baca. Dan seperti ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 itu menjadi ayat yang tertanam dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mempraktekkan tema 4 bulan yang sudah kita lalui. Percaya bagaimana Bapa menyediakan, bagaimana kita diajar mengelola benih dan roti. Dan saya berharap ayat ini juga lengket di hati kita. Sehingga itu jadi respon otomatis. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi Bapak Ibu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekarang berdua. Coba berdua ngomong. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, kenapa Bapak Ibu? Oke, tolong bantu dari belakang saja. Kalau berbicara tentang kemurahan, kan fokus tahun ini adalah hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, sekali lagi berbicara tentang kata kemurahan hati dalam bahasa Yunani itu disebut Christotes. Bahasa Latin disebut benignitas dan bahasa Inggris disebut kindness. Nah, benignity artinya apa? Perbuatan baik yang nyata. Sama-sama katakan nyata. Karena kalau bicara tentang kemurahan hati, siapa yang tahu isi hati kita? Kalau kita tidak menyatakannya di dalam perbuatan baik. Karena Yesus sendiri katakan semua yang baik itu pasti akan keluar dari perbendaharaan yang baik, yaitu hati kita. Kalau kita adalah orang-orang yang murah hati kita dipenuhi dengan kemurahan karena kita menyadari betapa kita sudah lebih dahulu menerima kemurahan Tuhan. Maka saya percaya aliran-aliran yang keluar dari hidup kita itu adalah perbuatan baik yang nyata. Terus apalagi? Kelembutan dalam berlaku terhadap sesama dan bersikap penuh rahmat. Jadi kalau bicara tentang kemurahan hati, yang pertama apa Bapak Ibu? Perbuatan baik yang nyata. Yang kedua, kelembutan terhadap sesama. Ini bukan bicara tentang dialek atau logat. Ini bukan bicara tentang kultur, tapi ini bicara tentang natural hidup kita. Dan yang ketiga, bersikap penuh rahmat. Karena kita adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari biarlah kemurahan hatimu itu diketahui semua orang. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa harus diketahui semua orang? Oke, next. Kenapa nggak bisa dari sini ya? Diketahui semua orang. Mengapa pertanyaannya? Tentu kita orang Indonesia terkadang agak sungkan. Atau kalau orang Jambi bilang paise. Kalau sampai masa kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Sama seperti Pak Kastoni hari Jumat di SBP katakan gini, kan ada ayat, nah kita mulai membentengi diri dengan ayat. Kan firman Tuhan bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Iya, saya setuju ayat itu dalam konteks hal tersebut. Tapi hal yang sama Tuhan mau, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena sekali lagi yang namanya hati siapa yang bisa lihat? Rambut boleh sama hitam, kulit boleh sama putih, isi hati siapa yang tahu? Makanya Bapa mau seperti Bapa juga menyatakan isi hatinya dengan perbuatan nyata bagaimana dia memberikan Yesus anak tunggalnya untuk mati di kayu salib, untuk mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Dengan penyertaan, pemeliharaan, pertolongan yang terus kita nikmati, demikian juga Bapa mau kebaikan hatimu, kemurahan hatimu itu dinyatakan dan dilihat oleh semua orang. Ini bukan bicara tentang sebuah pencitraan, bukan. Tapi sekali lagi ini bicara tentang natural.
sikap alamiah. Kalau Bapak Ibu masih ingat terus ciri-ciri ciptaan baru yang sering saya ajar dan saya ingatkan berulang-ulang, pagi ini saya juga mau ingatkan, 3 ciri-ciri ciptaan baru itu yang pertama itu suka menyembah, karena memang kita ini makhluk penyembah. Kita didesain sebagai pribadi yang hidup kita, seluruh kehidupan kita itu menjadi sebuah penyembahan bagi Tuhan. Apapun penyembahan itu bukan waktu kalau kita lagi sama-sama ibadah terus kita nyembah, angkat tangan, bermazmur, memuji nama Tuhan. Enggak hanya sebatas itu, enggak hanya sebatas itu. Itu termasuk, iya, tapi enggak hanya sebatas itu. Tapi seluruh hidup kita, perbuatan kita itu berupa sebuah penyembahan bagi Tuhan. Oke, tolong diganti mic-nya. Nah, jadi sekali lagi seluruh aspek hidup kita itu menjadi penyembahan bagi Tuhan. Sama seperti ada lagu, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Itu hidup kita. Nah yang kedua, ciri-ciri manusia baru itu adalah suka akan firman Tuhan. Mengapa? Karena itu makanan utama rohani kita, roh kita. Dan saya terus mendorong Bapak Ibu untuk praktek hidup 4M. Yaitu setiap hari menerima firman, baca firman. Paling tidak gereja kita sudah launching setiap pagi renungan yang cuman 1-2 menit dalam bentuk video. Bapak Ibu tinggal lihat, dengerin baik-baik, berulang-ulang, terus baca satu pasal. Terus renungkan itu siang dan malam sebagai sebuah gaya hidup. Dan kemudian lakukan dan bagikan sebagai sebuah kesaksian nyata. Karena itulah ciri-ciri manusia baru. Walaupun memang survei mengatakan bahwa 95% orang Kristen tidak membiasakan dirinya membaca Alkitab setiap hari. Tapi ngomong kanan kiri, saya percaya kamu termasuk yang 5%. Kalau nggak ada yang berani, apakah Bapak Ibu termasuk yang 95% yang nggak baca? Ngomong kanan kiri, kalau gitu kita tobat yuk. Iya Bapak Ibu, itu akan sangat menolong kita sendiri, itu sangat akan mengarahkan hidup kita sehingga kita menikmati hidup sesungguhnya di dalam Tuhan. Makanya 4M. Nah yang ketiga, ciri-ciri ciptaan baru itu adalah suka berbuat baik. Karena apa? Karena itu sifat natural kita, itu DNA Bapak kita. Bapak kita yang murah hati. Makanya tema kita hendaklah kamu murah hati, ayatnya sama seperti Bapamu murah hati. Jadi kalau kebaikan hati kita, kemurahan hati kita harus diketahui semua orang kata firman Tuhan, itu bukan untuk pencitraan. Tapi itu memang natural kita, DNA kita. Itu yang memang harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Mari do it. Bukan uang. Kalau dengar duit langsung melek mata. Tapi yuk lakukan apa yang Bapak mau, yaitu kebaikan hati kita, kemurahan hati kita dilihat, diketahui semua orang. Nah tujuannya apa? Yang pertama supaya Bapak dipermuliakan, itu tujuannya. Bukan supaya kita dinilai orang, bukan supaya kita dipuji-puji orang, walaupun saya mau katakan ketika kita berbuat baik pasti orang akan puji. Tapi nggak usah makan puji, nggak usah jadi sombong. Kalau kemarin saya baca sebuah kisah, di sebuah danau, hiduplah 2 ekor burung, apa ya saya lupa, tapi dengan seekor kura-kura. Nah tapi karena kekeringan akhirnya danau itu sudah semakin surut dan burung dan binatang-binatang yang lain berusaha untuk migrasi, pindah supaya nggak mati. Oh yang lain bisa, tapi kura-kura ngomong, aku ini jalannya lambat banget, yang lain bisa lari cepat, kamu bisa terbang.
Tapi akhirnya 2 ekor burung itu ngomong gini, oke, kalau begitu kami akan cengkram masing-masing berjajar sebatang kayu dan kemudian kamu gigit kayu itu. Nanti kami akan terbang bawa kamu pindah sama-sama. Oke, itu ide yang bagus. Ketika terbang tiba-tiba ada burung, Raja Wali ngomong, ya ampun kura-kura, kamu itu bikin susah saja kawanmu. Wah, dikritik. Kalau kita dikritik kita ngapain biasanya? Diam, nah itu bagus. Wah si kura-kura ingat, awas nih, kalau aku sampai buka suara, buka mulut, aku jatuh dan mati. Ya gak apa-apa lah, biarlah aku diam. Orang boleh kritik aku, tapi aku akan tutup mulut. Karena seperti prinsip yang saya ajar, kita gak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Dan apa yang ada dalam hati kita itu pasti akan keluar. Kalau hati kita ngomong gak usah dibalas, ya kita akan diam. Wah dia diam, dia selamat terbang lagi. Tiba-tiba muncul lagi binatang lain kelelawar. Wah kura-kura memang kau nih hebat. Bukan cuman kau raja di darat, bukan cuman raja di air. Di udara pun kau jadi raja, dilayan di ekor burung. Woi tanpa sadar dia langsung ngomong, oh aku. Buka mulut. Langsung bak, jatuh dan mati. Terkadang ada di antara kita jatuh itu bukan karena dikritik orang, walaupun gak banyak juga orang yang tahan dikritik. Tapi dikritik orang akan lebih banyak bertahan. Tapi kalau dipuji, wah, sama kan kalau Bapak Ibu juga pernah lihat kisah monyet yang berpegangan di atas pohon, ada angin badai dia semakin kuat, tapi dengan angin sepoi-sepoi justru dia tidur dan jatuh. Nah jadi yang pertama, kalau kita mau kebaikan hati kita diketahui semua orang, itu perintah Bapa, bukan supaya kita dipuji, tapi supaya Bapa yang dipermuliakan. Walaupun saya katakan tadi, ya kita pasti akan otomatis akan terima pujian juga. Bapak Ibu masih ingat kisah waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem menuju kepada penyalipannya? Dia naik apa? Keledai. Dan ketika orang melihat, hai lihat rajamu datang. Orang menghamparkan baju, orang menghamparkan daun palem, mereka menghamparkan jubahnya supaya keledai yang ditunggangi Yesus itu tidak menginjak tanah secara langsung tapi bagaikan lewat permadani, karpet merah. Yesus dielu-elukan, tapi keledai juga dapat pujiannya enggak? Ya itu tadi, karena dia juga ngelewatin karpet merah tadi yang berupa jubah orang, baju orang, daun palem. Artinya ketika Bapa dipermuliakan, kita juga akan dipermuliakan. Tapi sekali lagi motivasi utamanya kebaikan hati kita diketahui semua orang bukan untuk kita supaya dipuji. Tapi supaya Bapa dipermuliakan. Karena ayat itu ngomong gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi orang harus melihat secara nyata kemurahan hati kita melalui yang namanya perbuatan baik. Bahkan bukan cuma sekedar melihat, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 firman Tuhan ngomong gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan mau hidup kita itu menghasilkan buah. Nah yang namanya buah Bapak Ibu itu bukan hanya untuk sekedar dilihat. Tapi buah itu untuk dinikmati. Nah makanya saya berdoa, saya berharap setiap kita jemaat Tuhan yang tertanam di Pelita Community, hendaklah orang lain itu akan melihat, bahkan mereka dapat menikmati hidup kita, amin. Karena hidup kita menghasilkan buah dan itu memuliakan. Baik itu orang melihat bagaimana kita penuh kasih, bahkan orang mengalami kasih Tuhan melalui hidup kita.
Orang melihat bahkan mereka turut mengalami sukacita ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan di diri. Coba Bapak Ibu renungkan, apakah hidupmu dinikmati oleh orang lain? Bukan dimanfaati Bapak Ibu ya, bukan. Tapi hidupmu itu orang bisa nikmati. Sehingga orang ngomong, kalau gak ada lu gak rame deh. Tapi tentu bukan hanya jadi cheerleader kita Bapak Ibu, yang hanya jadi penggembira di komunitas sel, bukan. Tapi hidup kita benar-benar berdampak. Orang bukan cuma sekedar lihat, tapi orang menikmati hidup kita. Sekali lagi supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Nah yang kedua secara cepat, mengapa kebaikan hati kita, kemurahan hati kita yang dinyatakan dalam perbuatan baik itu harus dilihat semua orang. Yang kedua, banyak yang membutuhkan. Ngomong kanan kiri, banyak yang butuh kamu loh. Amin. Banyak yang butuh Bapak Ibu. Jangan mengecilkan dirimu, ada Tuhan yang besar dalam hidupmu. Amin. Kan kita sering nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Amin. Jangan mengecilkan, Pak, apalah kami nih Pak, apalah yang bisa kami buat, sudahlah Pak. Enggak Bapak Ibu, Pak Peter beberapa minggu yang udah sampaikan, senyummu saja itu bisa menyegarkan jiwa orang yang sedang susah. Coba kasih senyum kanan kiri. Senyum itu enggak bayar, senyum itu enggak perlu modal, bahkan senyum itu sehat. Tapi jangan senyum-senyum sendiri maksud saya Bapak Ibu ya. Maksudnya ketemu orang itu belajar senyum, kenal nggak apa-apa. Itulah curahan hati kita, pancaran hati kita yang penuh kemurahan. Apa sih salahnya ketemu orang, pagi Pak, pagi. Apalagi kalau lebih maju lagi dan kita tahu itu anak Tuhan. Tuhan memberkatimu hari ini, Tuhan mengasihimu hari ini. Terkadang orang cuma dengar ngomong Tuhan mengasihimu, orang bisa nangis loh Bapak Ibu. Ketika kita nggak tahu kan isi hatinya sedang ngapain, tiba-tiba kita cuma tepuk-tepuk, tahu nggak kamu, Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Orang tiba-tiba bisa nangis. Berapa hari yang lalu saya ditelepon untuk saya kunjungin, belum kenal Tuhan, bahkan begitu masuk rumahnya pun maaf. Dia punya masalah, cecenya telepon, dia tanya mau enggak pendeta kami datang ngobrol. Saya ngomong, saya cuma tepuk. Hampir 1 jam lebih dia nangis. Ini bapak-bapak nih, cowok nih. Gak banyak harus kita buat Bapak Ibu. Apa yang ada padamu, apa yang sudah kau terima dari Tuhan, amin. Kemudian setiap hari saya tanya sampai hari ini, gimana kabarmu hari ini? Kamu jadi pulang? Nah, ada banyak hal, senyum, tepukan. Apalagi kalau memang itu membutuhkan uang, ya sesuai dengan kapasitas kan saya ajarin. Mulai dari ring 1 kita, ring 2, ring 3. Karena kita bukan yayasan sosial yang kita bisa hambur-hamburkan uang amal, donasi, dermawan, royal. Enggak, murah hati yang berkali-kali saya ajarkan, kita ini cuma murah hati. Bukan mau jadi sok dermawan, bukan mau jadi orang royal, bukan. Dengan apa yang ada padamu, mari nyatakan kemurahan. Karena ayat ini ngomong gini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, apa? Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ingat aja video yang tadi Bapak Ibu. Doa, iya saya setuju. Tapi doa itu jangan dijadikan sebuah alat untuk mengatur Tuhan. Seringkali orang Kristen, bahkan hampir semua orang mungkin, jadiin doa itu cuma sekedar ngatur Tuhan. Padahal doa bagi kita itu udah bicara tentang hubungan dan komunikasi. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita memuji Bapa kita yang baik. Tapi banyak kali orang menggunakan doa hanya memerintah Tuhan. Tuhan berkati si A, Tuhan berkati usahaku. Gak salah, sekali lagi gak salah, gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang tahu ke hati kita kan cuma kita. Maka seperti tadi, doain orang miskin, suruh Tuhan ngurusin mereka.
Yesus saja ngomong, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tuhan sudah bertahta di surga, tapi Tuhan mau kerajaannya hadir di muka bumi. Lewat siapa? Lewat kita. Amin. Orang miskin bukan berarti hanya bicara orang yang kekurangan uang, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang miskin hati hari-hari ini. Ada banyak orang-orang yang miskin damai sejahtera hari-hari ini. Ada banyak orang yang hidup di dalam kegelisahan, kegalauan. Dan mereka butuh Tuhan. Dan bagaimana mereka mengalami Tuhan kalau nggak lewat kita. Jadi mari biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang pertama supaya Bapa dipermuliakan. Yang kedua karena banyak orang yang membutuhkan. Amin. 2 Korintus 8 ayat 14 ngomong gini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Nah melalui ayat ini saya mau mengajar begini. Makanya hiduplah dalam komunitas Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu paman saya WA dan saya ajarin karena dia tanya. Tapi prinsipnya yang saya ajar adalah firman itu untukku. Jangan menggunakan firman untuk aji mumpung dengan menyerang orang. Banyak orang kan berpikir gini loh, kalau ketika dia susah dia datang ke semua orang. Apalagi orang Kristen yang dia tahu murah hati. Katanya, tapi gak katanya ya, memang murah hati, amin. Begitu dia minta dan orang itu menolak, dia pakai ayat, katanya murah hati, katanya orang Kristen kasih. Terus kadang kita yang dengar ayat itu jadi nggak enak hati dan akhirnya memberi. Dan kemudian ketika dia lupakan kita, kita jadi sakit. Nah, janganlah Bapak Ibu, jangan sakit hati. Tapi itu realita nggak Bapak Ibu? Banyak orang menggunakan ayat firman Tuhan untuk menusuk kita. Katanya kasih, pelit kali. Nah, makanya saya ajar firman itu untukku. Firman Tuhan mengajari kita untuk kita murah hati, iya. Seperti firman Tuhan katakan, nanti Bapak Ibu boleh cari ayatnya baik di perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan aja ngomong, kepada siapa aku akan menyatakan kemurahanku, aku akan nyatakan kepadanya. Sekali lagi kita murah hati Bapak Ibu, kita bukan dermawan, kita bukan royal. Bukan. Dan kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jangan merasa tertuduh dan terusik ketika orang dengan hidden agenda memanfaatkan kita dengan dia pakai ayat firman. Enggak, yang tahu itu kita. Makanya ketika kita punya kelola hubungan dengan Tuhan baik, kita bisa peka dengar suara Tuhan. Ini orang memang butuh ditolong atau memang orang Palembang bilang PL-nya memang seperti itu. Kemana-mana dia akan keliling seperti itulah. Kalau di gereja ini sudah selesai dia garap, gak ada lagi orang yang bisa dia garap, dia pindah lagi gereja lain. Pokoknya dia manfaatkan semua orang Kristen yang murah hati tadi, amin. Kita gak boleh dimanfaati Bapak Ibu. Tapi dari sisi kita, sekali lagi, ketika kita hidup dalam kekurangan, kita punya komunitas, belajarlah rendah hati, ngomong sama komunitas sel. Ini kan enggak hidup dalam komunitas, enggak. Membangun hubungan kasih satu dengan yang lain, enggak. Punya masalah baru satu-satu dicariin. Nanti orang enggak mau tolong, sakit hati. Nyalain Tuhan lah, nyalain gereja lah, nyalain orang Kristen lah. Gak usah terusik dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Makanya hidup dalam komunitas. Karena ayatnya katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kalau Bapak Ibu kembali belajar kisah hidup jemaat mula-mula, dengan jelas firman Tuhan katakan, gak ada jemaat Tuhan yang hidup dalam kekurangan. Kenapa? Dalam komunitas-komunitas mereka saling menolong, saling memberi. Ada gak orang yang akan tetap aji mumpung? Mungkin saja ada, makanya belajar peka dengar suara Tuhan. Kalau dulu saya sok-sokan murah hati ketika istri nasihati,
Gak apa-apa sudahlah, kita ditipu juga gak jadi miskin. Ini bukan soal jadi miskin atau gak miskin karena ditipu orang, bukan Bapak Ibu. Tapi kan antara tulus dan bijak, cerdik, itu kan firman Tuhan katakan harus seimbang. Hendaklah kamu tulus seperti, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kalau kita cuma cerdik tapi hati kita enggak tulus, itu jadi licik. Kita memanfaatin orang, kita membodohin orang. Nah tapi kalau kita cuma tulus, enggak cerdik, kita yang dimanfaatin orang, kita yang dibodohin orang. Tanya kanan kiri, kamu yang mana? Kamu sering dibodohin atau kamu yang sering membodohin orang? Enggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kadang gereja ngajarin cuma satu sisi kan, tulus, murah hati. Iya itu betul. Tapi makanya baca firman Bapak Ibu. Supaya lengkap taunya. Saya senang dengan sebuah buku yang pernah saya baca. Judulnya Teologi Cat and Dog. Apa yang engkau tahu itu benar. Tapi itu belum cukup. Itu belum lengkap. Makanya saya belajar terus baca firman. Ngomong kanan kiri, makanya baca firman. Amin. Jadi mari kita praktekkan kemurahan hati kita supaya diketahui semua orang. Bukan saja supaya Bapa dipermuliakan karena banyak orang yang butuhkan. Dan mulailah itu dari keluargamu, mulailah dari anggota komselmu, mulailah sesama anggota gerejamu. Kalau memang kapasitasmu terus diperbesar Tuhan, engkau boleh buka panti sosial sekalian. Silakan Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita memang 1 bulan cuman bisa menolong 1 orang dengan budget yang sudah kita tetapkan, ya sudah. Itu benih yang memang kita tabur, cuma segitu ya udah. Gak usah sok-sokan. Nanti puasa terpaksa kamu roti yang harusnya dimakan pun dikasih ke orang. Karena itu tadi, karena gak enak hati. Diserang pakai ayat. Makanya jangan pakai ayat untuk nyerang orang. Mimbar juga gak boleh pakai nyerang jemaat. Firman itu untukku. Amin Bapak Ibu ya. Jadi hal yang kedua, kenapa kebaikan hati kita harus diketahui semua orang, kemurahan hati kita diketahui semua orang. Yang pertama tadi supaya Bapa dipermuliakan karena orang-orang melihat hidup kita, melihat Bapa. Yang kedua karena orang-orang banyak yang butuh di sekitar kita. Yang ketiga secara cepat, waktu itu singkat. Ayat itu tadi katakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Waktu itu singkat, ini bukan bicara hanya sebatas Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang dari dulu kita juga sudah dengar, Yesus sudah mau datang, waktunya sudah singkat. Memang sudah singkat dibanding dengan apa yang sudah dilewatin. Kan hidup ini terus melangkah maju, mencapai garis finish. Ya udah pasti semakin dekat. Apalagi kalau bicara soal umur, Mazmur 90 ayat 10 ngomong gini, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Coba masing-masing hitung, tinggal berapa lama lagi ya. Coba hitung masing-masing, kamu tinggal berapa lama lagi. Aku masih agak panjang, kamu lebih pendek, kamu lebih singkat. Makanya cepat-cepat kamu berbuat baik. Mau jadi seperti apa ketika kita terbaring, terbujur kaku di peti mati? Apa yang kita harapkan orang mengingat kita sebagai pribadi yang seperti apa? Pernah dipikirin Bapak Ibu? Kalau enggak saya beri waktu 1 menit, coba mikirin. Kira-kira waktu aku terbujur kaku di peti nanti ya, orang mau ngomongin aku apa ya? Ayo silakan mulai, 1 menit. Saya hitung dari sekarang. Masih ada waktu, renungkan. Engkau mau dikenang orang sebagai pribadi yang seperti apa? Saya nggak nakut-nakutin soal kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti Bapak Ibu. Oke? Jadi tolong renungkan itu dalam hidupmu.
Makanya ada lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ada pengkhotbah pasal 8 apa ngomong gini? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kita nggak tahu kapan waktu kita tiba-tiba. Makanya saya setuju dengan satu nasihat salah satu orang yang menjadi bapak rohani, iman itu sekarang. Artinya kalau Tuhan gerakkan kau lakukan sesuatu itu sekarang, jangan nanti. Begitu enggak kau lakukan sekarang, nanti urusannya sudah jadi lain dan bisa berubah. Dan kau yang masih muda, jangan berpikir engkau masih muda. Jangan berpikir, oh kan 80-70 tahun. Tapi realita enggak harus sampai seperti itu semua. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Usia bukan jaminan waktu itu singkat. Tapi berkali-kali kita dengar hidup bukan tentang berapa pendek atau panjang umur kita. Tapi berapa besar dampak hidup kita bagi orang di sekeliling kita, amin. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Roma pasal 13 ayat 8, 9 sampai ayat yang 11, di situ katakan bahwa keselamatan itu sudah jauh lebih dekat dibanding pada waktu kita pertama kali jadi percaya. Jadi sekali lagi hal yang ketiga, mengapa perbuatan baik kita, kemurahan hati kita itu harus dilihat semua orang. Yang pertama supaya Bapa dipermuliakan, yang kedua karena banyak orang yang membutuhkan, dan yang ketiga waktunya sudah singkat. Jadi jangan hanya sibuk mempertahankan harga diri sampai engkau lupa diri, karena kita sudah ditebus dan harganya lunas dibayar di Kalvari oleh Yesus. Hidupmu bukan milikmu lagi, yang seharusnya kita lakukan adalah menjaga nama baik kita, dan itu sangat mudah, lakukan saja hal-hal baik yang Bapa mau kita lakukan sejak semula. Ayat ini hari Jumat yang lalu Pak Kastoni juga sampaikan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, saya tidak tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan mau engkau lakukan hari ini. Karena saya percaya pengorbanan kita tentu enggak akan sebesar apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Pengorbanan kita tentu tidak akan sebesar apa yang Yesus lakukan bagi kita. Hari ini kita akan terima perjamuan. Mengakhiri khotbah ini saya akan menampilkan satu video klip, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah. Ini berdasarkan kisah nyata Bapak Ibu. Ini ada filmnya, judulnya Moss, itu bahasa apa Irlandia atau mana gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu Bridge, jembatan. Film ini berdasarkan kisah nyata seorang pria bernama John Griffith pada tahun 1930-an, dia itu menjaga jembatan. Jadi kalau dan di atas jembatan itu ada rel kereta api Bapak Ibu. Jadi tapi kalau ada kapal mau lewat, dia harus angkat jembatan itu dan kemudian dia turunkan karena kereta akan lewat. Jadi jadwalnya tuh dia harus benar-benar ketat. Tapi satu hari terjadi sebuah peristiwa. Oke, silakan.
kita sama-sama menaikkan pujian ini. Sembari perjamuan dibagikan dan sembari pujian ini kita naikkan, silakan langsung bagi saja. Mari coba renungkan hidup kita hari ini. Apakah kebaikan hatimu sudah diketahui sama Allah? Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa semua yang ada pada kita itu Bapa yang memberikan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita bangkit berdiri bagi yang sedang menerima perjamuan. Yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sembari engkau mengangkat roti dan anggur, mari kau renungkan hidupmu hari ini. Kalau kita ada hari ini, itu karena semua sudah lebih dulu kita terima. Biarlah apa yang kita terima dengan cuma-cuma, kita juga mau berikan dengan cuma-cuma. Mungkin pengorbanan untuk menyatakan kemurahan hati kita itu tidak sampai kita harus mengorbankan anak kita. Mungkin itu hanya baru ukuran waktu kita, kesenangan kita, tenaga kita, bahkan mungkin sedikit uang kita. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan, kita boleh diingatkan lagi pagi hari ini. Ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah mereka menikmati hidup kita, menikmati kasih Tuhan. Sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Buat semua yang ada padamu, yang semua itu datang dari Tuhan. Sembari kau mengucap syukur, mari buat komitmen. Apa yang kau mau bagi orang-orang yang membutuhkan di sekelilingmu. Ada begitu banyak hal yang bisa kau lakukan dari perkara-perkara yang kecil. Dan firman Tuhan katakan ketika kita setia dan perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau jadikan hidup kami berarti. Dan biarlah hidup kami juga berarti bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan. Dan sebelum kita minum, mari dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Hidup kami berarti karena-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami juga berarti bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan-Mu pagi ini. Biar itu menjadi peringatan bagi kami. Untuk kami terus mengingat karya salib. Mengingat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh biarlah hidup kami berarti bagi banyak orang. Kami bersyukur pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa pemain multimedia dan selanjutnya. Selamat atas pernikahan kudus Saudara Gideon Christian dan Saudari Sela Subagia pada hari Sabtu 6 Mei 2023 di Jakarta. Oleh karena kematian Kristus, kita diselamatkan. Dan sekarang, Ia bangkit setelah mengalahkan maut. Mari kita merayakan kemenangan ini dalam ibadah kenaikan Kristus yang akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 dan akan dilaksanakan dalam 2 kali ibadah, yakni sebagai berikut. Pada jam setengah 10 pagi sampai jam 11 pagi untuk ibadah raya 1, ibadah raya Tionghoa, ibadah raya 2, dan Get. Dan pada jam 5 sore sampai dengan jam setengah 7 malam untuk ibadah Sabat, Renew, dan ibadah raya 3. Adapun ibadah ini akan diadakan secara offline di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek, dan online melalui live streaming pada jam setengah 10 sampai jam 11 siang di kanal YouTube Pelita Community. Tuhan Yesus memberkati. Mari kami mengundang jemaat dan rekan-rekan pelayan untuk dapat ikut di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 jam 12 siang bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat momen hari ini ya Bapak, di mana kami juga telah menerima segala kebaikan, kemurahan-Mu dan kasih-Mu ya Bapak. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami akan mempraktekkannya ya Bapak. Mulai dari hari ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan, apapun yang kami bagikan, apapun yang kami berikan Tuhan, terlebih dahulu Engkau telah memberikan kepada kami ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga banyak orang yang membutuhkannya ya Bapa. Dan juga waktu-Mu juga sudah singkat ya Tuhan. Biarlah kami mau ya Tuhan melakukan dan mempraktekkannya ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir, bahkan yang offline, yang online di rumah ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami ya Bapa. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang terus ada dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kita mengarahkan mata hati kita. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus di pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.